Shalom warga kerajaan. Barang siapa mengasihi sang raja, pasti suka dan mencintai perintah-perintahnya. Contoh yang sangat jelas ada dalam kehidupan dua saudari, Marta dan Maria. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38, ada seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ada saudaranya Maria, ada Lazarus. Tapi Maria ini duduk kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. She loved the word of the king. Dia menikmati semua yang diucapkan from his graceful lips. Dari kata-kata yang luar biasa. Kita tahu untuk jadi sahabat raja mesti ada kesucian hati dan mulut kita penuh dengan anugerah ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, bahkan dia protes. Bagaimana keadaan saudara? Saudara melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Melayani Tuhan yang dilakukan oleh Maria, melayani pekerjaan Tuhan yang baik juga dilakukan oleh Marta. Dan Yesus tersenyum, saya bayangkan, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri, khawatir, ya, troublesome dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan, one thing is needful. Dalam dunia ini banyak orang itu hidupnya terlalu canggih. Ngurusi banyak perkara termasuk ngurusi orang lain. Firman Tuhan berkata jaga diri, jaga pengajaran, jaga kawanan. Tapi hanya satu, Maria telah memilih hidup ini adalah pilihan. Karena itu pilih untuk mengambil waktu. Saya pernah dalam satu kesempatan, saya merasa capek. Bahkan hampir-hampir burn out. Kenapa? Khotbah kiri kanan ngajar terus, ngajar STT dan sebagainya. Tetapi saya kurang duduk dan menikmati perkataan sang raja. Hidup adalah pilihan. Maria memilih yang terbaik, the best. Saya sering berkata that good is the worst enemy of the best. Saya ulangi ya, bahwa yang baik itu musuh terbesar dari yang terbaik. Hidup adalah pilihan. Karena itu saudaraku, selama 2 tahun ini yang saya lakukan, saya kaya dengan firman Tuhan. Karena saya mendengarkan kembali hamba-hamba Tuhan. Bahkan sudah bersama Tuhan seperti Derek Prince. Saudaraku, orang berkata, oh sudah mungkin out of date. Tidak, firman Tuhan itu kekal. Ya, saya mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah hebat seperti Jensen Franklin dan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya banyak belajar dan saya menerima dan memilih yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak bisa diambil. Sekali masuk, saudaraku, seperti Maria, ibu Yesus, menyimpannya di dalam hatinya. Semen kita tidak bisa simpan di dalam kolam renang, tentu saja. Ya, tapi gudang yang tidak lembab. Demikian juga hati manusia telah disiapkan untuk menerima bukan cuma firman huruf kecil F-nya, tapi sang firman, yaitu Kristus itu sendiri. Karena itu saudaraku, pilih yang terbaik. Pilih yang tidak bisa diambil daripada kita. Dan saya sendiri pernah mengalami, yaitu mengalami troublesome ya. Saudaraku, banyak hal yang akhirnya saya mengambil beberapa prioritas. Yang ini tidak perlu saya layani. Saya pikir dulu kalau saya sibuk itu yang terbaik. Enggak. Sekarang saya pilih mana yang bisa jadi keuntungan buat orang lain, beneficial dan yang lebih penting. Keluarga lebih dulu. Kelompok kita, keluarga kita dulu, rock ministry, baru melayani yang lain. Kalau saya diminta orang, doakan dong saya lagi ulang tahun lagi ini. Berarti saya nanti tidak akan ada di rumah. Karena itu mari belajar kepada Maria. Yesus berkata, dia telah memilih yang terbaik. Ketika dia devour, ketika dia feed herself dengan suara perkataan sang raja, dia mengalami kekayaan rohani. Karena tidak heran bagaimana dia, yaitu justru bisa memberikan persembahan yang terbaik, minyak narwastu yang paling mahal harganya, dan mempersiapkan buat penguburan Tuhan Yesus. Beberapa hari lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Rejoice in the Lord. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Dan saya percaya seberapa kita yang hadir hari ini, walaupun cuaca di luar sana hujan, tidak mengurangkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Karena saya percaya bahwa kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin.
Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada hari ini sebagaimana kami bisa ada Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Satu tujuan kami adalah karena kami mencintai Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Terima kasih. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami datang padamu, kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, sebab Engkau layak ditinggikan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Kami sembah Kau Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Haleluya, pujian penyembahan kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya. Rabbashana Mashiach. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak paling meriah bagi Allah kita kan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, aku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi, oh lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Kami mau mengasihimu Tuhan, lebih dari segala-galanya Tuhan, kami mengasihimu Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Lebih dalam lagi. Mari kekasih-kekasih Tuhan saja menyanyikan pujian ini. Nyanyikan pujian ini dengan rasa cinta, rasa kasih kepada Yesus Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Sekali lagi jemaat-jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Lebih dalam Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mencintai. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur, oh Engkau baik. Kami mau mengasihi dengan segenap hati kami. Kami mencintai Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, tidak batas harap-harap namamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, lebih dalam lagi kami mau mengasihi. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus,
Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah, kita katakan haleluya. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan, dan hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan dan mengasihi Tuhan, katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi? Waduh, kurang keras ini. Kayaknya Bapak Gembala saja kedengaran suaranya. Kayaknya di sini belum dengar. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. 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 Tuhan kita sangat baik, amin. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, keramatan
baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Katakan bersama-sama, engkau baik. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan setiamu bagi kehidupan kami. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you. So good to me, Jesus. He's so good to you and me. Oh, He's so good to you. He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so
sekali lagi tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala firman-Mu kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan. Karena firman-Mu lah yang menuntut setiap hidup kami Tuhan. Untuk lebih lagi kami bisa melakukan segala kebenaran firman-Mu. Untuk melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Engkau renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi Engkau tahu ya Tuhan. Dan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Dalam ambil waktu 1 menit 2 menit, ucapkan terima kasih buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Semuanya mengucap syukur. Mengucap syukur atas keluargamu, mengucap syukur atas pekerjaanmu. Berterima kasih atas berkat Tuhan yang sudah curahkan atas hidupmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Sandala mata sando. Kepai. Sinarala mana sandala papa. Kinarala papa sandala monasi kinarala pata sando. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sebab Engkau baik. Bahkan Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Sampai detik ini Engkau terus memelihara kami. Sampai saat ini Engkau terus memberkati hidup kami. Dan kami akui bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami Bapa. Pada waktu kami sakit, Engkau Tuhan yang datang menjamah, menyembuhkan kami. Bahkan pada waktu kami dalam persoalan sekalipun, Engkau Tuhan yang datang menjadi jawaban atas persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bangga Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang benar-benar tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang benar-benar mengerti akan keadaan kami. Terima kasih juga untuk hari yang luar biasa ini Bapa. Terima kasih kami boleh merayakan kemenangan yang Kau berikan atas hidup kami. Kami boleh beribadah di tempat ini. Bahkan kami boleh belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini Bapa. Telinga kami, pikiran kami, hati kami, urapi Bapa. Juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi Bapa. Kami tidak ada yang lebih di tempat ini. Kami sama di hadapan-Mu. Kami tidak ada yang lebih pintar di hadapan-Mu. Kami sama di hadapan-Mu Bapa. Kami sama-sama belajar. Terima kasih Bapa. Sekali lagi mohon pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Yang mau sambut firman Tuhan sama-sama katakan. Silakan sudah duduk. Dan shalom. Mungkin saudara asing dengan saya. Belum pernah melihat, nama saya Pendeta Besar Yosef Untoro. Karena dulu lebih besar lagi saudara. Kalau di pun itu saya pernah sampai 211 pun. Kalau kilogram berapa nggak tahu ya. Sekarang 194 pun. Bukan kilo ya, kilo gede banget. Nggak ngerti, saya nggak pernah nimbang dalam mereka. Saya juga sama dengan kita semua dari Rock juga, GBI Rock yang ada di Houston, Texas tahun 99 melalui gereja yang ada di Jakarta. Saya diutus ke Amerika dan sampai saat ini. Dan sebenarnya saya tidak ada rencana untuk datang ke sini tapi karena saya pernah dengar kalau di Bali sudah tidak karantina, makanya saya pulang lewat Bali. Dan tadi pagi saya juga sempat pelayanan di Rock Negara di Bali, terus diantar teman saya juga dari Negara ke Banyuwangi, dijemput Pak Hirman, dan luar biasa. Pak Hirman itu kayak pembalap saudara. Beneran nyetir saya sampai saya ketakutan bener. Sebenarnya sampai di hotel saya pengen tidur, tapi berhubung masih gemetaran saya nggak bisa tidur malah. Saya ketakutan beneran. Hebat bener deh, hebat bener. Mungkin dari Banyuwangi sampai sini mungkin 2 jam lebih aja. Waduh, bener-bener luar biasa. Kita dulu teman sekelas saudara, teman sekelas. Bahkan sekamar Pak Herman ya. Cuma bedanya waktu sekolah saya juara 1, dia tidak juara. Juara 1 dari belakang maksudnya. Kita belajar firman Tuhan ya. Kita buka Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 itu sebelum Efesus 6. Ngerti ya? Ini ayat yang begitu luar biasa dan
sangat populer sekali. Saya bacakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kepada Allah dan Bapa kita. Sebelum kita lanjut, saya akan dongeng. Namanya dongeng itu tidak ada kejadian sesungguhnya ya, dongeng. Waktu kita kecil dongengin ya sama orang tua kita pada waktu mau bubuk. Saudara, pada suatu saat ada seorang raja yang suka berburu gitu. Seorang raja yang suka berburu ke tengah hutan dan dia selalu bersama dengan hambanya. Suatu saat dia sudah sampai ke tengah hutan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan buruan apa-apa dan kecapek mereka berdua ini, raja dan hambanya ini beristirahatlah. Beristirahat di bawah pohon dan sambil beristirahat hambanya itu bersihin tembakannya yang buat berburu itu. Dan tanpa sengaja tembakan itu lepas down, mengenai jempol rajanya dan jempol rajanya itu putul itu bahasa Jerman. Semuanya lepas gitu, jempol rajanya lepas. Marah raja ini hamba yang kurang ajar, yang tidak tahu diri, mainan tembakan, ngelapin tembakan, ya kan, akhirnya ngena jempol saya. Marah sekali karena raja ini sangat marah. Dan apa saudara, hambanya itu dimasukkanlah ke dalam penjara, masuk dalam penjara. Dan karena hambanya masuk dalam penjara, suatu hari raja ini berburu lagi, tapi tanpa hambanya, sendirian. Berburu sendirian sampai ke tengah hutan, sampai ke dalam hutan. Akhirnya dia bertemu dengan orang-orang kanibal yang masih makan manusia. Dan ini dongeng aja ya, jangan masih makan manusia. Waduh, katanya orang kanibal ini, kita pesta hari ini, kita bikin sate yang enak, ya mungkin gitu ya. Dan tapi syarat daripada orang yang bisa dimakan itu harus lengkap tubuhnya. Kalau tidak lengkap, tidak bisa dimakan. Diperiksa tubuh ini sama orang-orang kanibal yang pedalaman hutan itu periksa. Ternyata raja ini jempolnya tidak ada, jempolnya lepas, ketembak itu. Aduh, bersyukur saya, berterima kasih kepada hamba gitu. Untung jempol saya ketembak. Coba kalau enggak, ya kan? Mungkin saya sudah dari sate, mungkin sudah ada di barbecue, ya kan? Untung jempol saya ditembak. Oh, kalau begitu saya mau pulang aja ke istana dan saya meminta maaf pada hambaku, akan mengeluarkan hambaku ini karena hambaku ini saya lepas daripada orang-orang kanibal. Itu saudara. Terus akhirnya dipulang ke istana dan bertemu dengan hambanya, dia meminta maaf dan mengeluarkan hambanya dari penjara. Aku berterima kasih, engkau sudah menembak tanganku. Coba kalau enggak kamu tembak, mungkin aku sudah jadi sate. Tapi hamba itu bilang begini, saudara, bukan raja yang berterima kasih, saya juga berterima kasih. Coba kalau raja tidak masukkan saya ke dalam penjara, kita selalu bersama-sama kemana-mana, betul? Dan raja lepas dari orang-orang kanibal itu karena jempol tidak lengkap. Lah saya tubuhnya lengkap, raja dilepas, mungkin ya dimakan saya, betul ya? Jadi saya berterima kasih juga karena dimasukkan ke dalam penjara, betul ya? Jadi intinya begini, saya akan ngomong bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu kalau kita mau itu bisa, betul ya? Mengucap syukur di dalam segala hal itu sebenarnya bisa kita lakukan. Amin. Firman Tuhan katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur senantiasa. Dan senantiasa ini berbicara apa saudara? Waktu, betul? Senantiasa. Jadi senantiasa itu pagi mengucap syukur, siang mengucap syukur, sore mengucap syukur, malam mengucap syukur. Karena katakan senantiasa. Di dalam segala sesuatu ini berbicara keadaan apapun, situasi apapun, tetap mengucap syukur. Punya duit mengucap syukur, enggak punya duit mengucap syukur, betul? Bayar mungkin gaji baru 2 juta mengucap syukur, 10 juta mengucap syukur.
belum bekerja pun mengucap syukur. Amin. Jadi saudara, kuncinya kalau kita mau menerima berkat daripada Tuhan, kuncinya kalau kita mau menerima mujizat dari Tuhan, sebenarnya sepele, mengucap syukur. Saya sudah mengucap syukur, Pak. Kapan? Waktu tetangga saya ditabrak mobil, syukurin loh. Itu bukan mengucap syukur, itu nyumpahi. Betul? Itu ada apa unsur kebencian. Unsur-unsur yang tidak suka, betul? Itu bukan ucap syukur. Tapi mengucap syukur itu posisi hati, betul ya? Bukan sekedar kata-kata artinya. Begitu dikasih sesuatu, terima kasih ya untuk makanannya. Begitu makanan mungkin kurang, makanan kayak gini aja. Itu bukan mengucap syukur, betul? Mengucap syukur bukan seperti itu. Bukan cuma sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar waktu di depan orang. Tapi itu kan benar-benar posisi hati kita, bahwa kita benar-benar mengucap syukur atas apa yang kita terima. Amin. Ingat bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, ya kan? Dosa yang mereka lakukan karena tidak bisa mengucap syukur. Yang seharusnya dari Mesir ke tanah Kanaan itu kalau naik mobil cuma 7 jam. Ada yang pernah ke Israel ya? Kalau dari Mesir cuma naik mobil 7 jam, kalau jalan kaki seminggu. Tapi kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun, padahal cuma jaraknya tidak terlalu jauh, sampai muter-muter 40 tahun di padang gurun, sepele hanya karena dia tidak bisa mengucap syukur. Betul lah, betul. Dengan kata lain selalu menggerutu, komplain sana, komplain sini. Kenapa aku harus keluar dari Mesir? Sehingga seperti ini, komplain sana, komplain sini. Tidak bisa mengucap syukur. Yang seharusnya di depan situ sudah ada mujizat. Namun karena kita tidak bisa bersyukur, terus-menerus komplain, jadi mujizat tidak akan kita terima. Yang seharusnya besok ini kita sudah dapat pekerjaan, tapi berhubung kita menggerutu, komplain sana, komplain sini, tidak mau bersyukur. Akhirnya kita dapat pekerjaan. Mujizat Tuhan itu jauh. Betul. Yang seharusnya besok itu sudah sembuh kankermu. Tapi berhubung kita nggak bisa mengucap syukur, jadi kesembuhan itu jauh daripada kita. Mungkin ini sering kita dengar khotbah tentang mengucap syukur, namun tidak banyak yang mengerti. Suatu saat ada seorang pendeta yang anaknya itu goblok. Sudah tidak semua pendeta itu anaknya pinter-pinter kayak anaknya Pak Hirman. Saya punya banyak teman pendeta juga, anaknya goblok. Suatu saat pada waktu pendeta itu pulang ke rumah, dia mendapatkan bahwa anaknya itu ngurung diri di kamar. Ini benar, ngurung di kamar. Tanya, "Ma, kenapa anak kita kok enggak keluar kamar?" "Oh, karena enggak naik kelas, Pak." Aduh. Terus papanya itu ngetok pintu. "Keluar nak, keluar, kita berbicara." "Enggak apa-apa, enggak naik kelas." Digedok lama-lama enggak keluar, akhirnya dia keluar juga. Tanya, "Kenapa kamu enggak naik kelas? Waktu ujian kamu belajar apa enggak?" Enggak belajar, Pak." "Terus nilaimu berapa?" "Nilai saya 5. "Enggak belajar aja nilainya 5, apalagi kalau belajar." "Terus sekarang kamu enggak naik kelas enggak apa-apa. Namun kamu harus memperbaiki lagi pelajaranmu. Kamu harus belajar supaya tahun depan bisa lulus. Kamu mau janji?" Akhirnya mikir, "Enggak Pak, aku kalau bisa pindahkan sekolah yang berbeda sekolah." Papanya, "Enggak bisa. Kalau kamu mau lebih baik, kamu ke sekolah yang sama. Kalau bisa duduk di bangku yang sama." Akhirnya tawar-menawar anak dengan bapak itu, "Iya sudah, saya janji untuk lebih baik dan akan tetap sekolah yang sama." Nah, kalau kamu mau berjanji untuk lebih baik dan mau belajar, undang semua teman-temanmu. Dan kamu cari restoran yang terbaik, kita adakan syukuran. Atau begitu. Ini aneh ya. Anak enggak naik kelas tapi mengadakan syukuran. Akhirnya benar, saudara. Anak itu ngundang teman-temannya satu kelas, dia cari restoran yang dia suka, ngadakin syukuran. Saudara pernah kalau anak saudara tidak naik kelas mengadakan syukuran?
Nggak ada kan? Tapi ternyata bisa kalau kita mau, betul? Jangan pernah kita suka terus cuma melihat keadaan, nggak mungkin lah kita jadi baik, nggak mungkin lah anak saya jadi baik, nggak mungkin lah sakit penyakitku itu sembuh, nggak mungkin saya laku, umurku sudah 30 lebih. Sudah terus tetap mengucap syukur, amin. Apapun keadaanmu, tetap mengucap syukur. Juga ada suatu saat ada seorang penginjil dari India yang pulang dari pelayanan tengah jalan dia dirampok. Tengah jalan dirampok dan saudara yang dirampok tasnya dibawa dengan ada uang yang tidak seberapa. Dia pulang ke rumah, dia nulis dalam buku hariannya. Hari ini saya mengucap syukur. Yang pertama, yang dirampok cuma uang saya yang sedikit, karena yang masih banyak ada di rumah. Yang kedua, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena yang dirampok bukan nyawa saya, tapi cuma uang saya. Terus yang ketiga, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena yang merampok bukan saya, tapi orang itu yang merampok. Banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Amin. Daripada kita komplain sana, komplain sini yang tidak menguntungkan apa-apa. Justru kalau kita mengucap syukur, tidak komplain, tidak menggerutu, saya percaya itu akan mendekatkan kita dengan mujizat, mendekatkan kita dengan dan kesembuhan. Amin. Sekarang kebutuhanmu apa? Masalahmu apa? Persoalanmu apa? Tetap mengucap syukur, katakan bahwa Tuhan tetap baik. Amin saudara, saya percaya mujizat terjadi di kita. Ini saya tuliskan beberapa hal. Maaf ya, saya sebenarnya suara udah mau habis, capek sekali. Dari pagi saya udah 4 hari, 4 malam ini nggak tidur saya, masih jet lag, tahu jet lag ya. Karena berbeda waktu. Kalau di sini malam, di Houston siang. Dan saya masih belum menyesuaikan. 4 hari saya nggak tidur. Tidur kalau ya sore gitu, nanti jam 12 malam sudah bangun dan nggak bisa tidur lagi saya pagi. Tadi malam bangun jam 2:30 atau jam 3 itu sampai pagi, sampai saat nggak bisa tidur. Tapi nggak apa-apa ya, saya percaya Tuhan berikan kekuatan. Karena sudah janji mau pelayan di situ, pelayan di sini. Di sini saya tuliskan 3 hal kenapa kita harus tetap mengucap syukur. Yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini mengucap syukurlah, ini adalah kata perintah. Amin. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah itu juga sama, mirip dengan perintah. Mengucap syukurlah itu perintah Tuhan. Jadi mengucap syukur itu perintah Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu perintah Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, dosa apa enggak? Jadi tidak mengucap syukur itu berdosa. Mungkin saudara punya pikiran kalau berdosa itu orang di jauh sana yang merampok, orang di jauh sana yang membunuh, itu yang dosa. Saudara, kadang kita tidak sadar bahwa setiap hari kita berbuat dosa. Kenapa? Karena sudah tidak bisa mengucap syukur. Komplain sana, komplain ini sudah berbuat dosa. Dan firman Tuhan katakan tidak ada namanya dosa kecil, tidak dosa besar, tidak ada. Dosa tetap dosa, betul? Dosa tetap dosa. Tidak mengucap syukur berarti dosa. Dan upah dosa adalah maut. Amin. Tanpa kita sadari kita sebenarnya berbuat dosa. Bahkan mungkin setiap hari berbuat dosa. Karena terus merasa kurang, terus menyalahkan Tuhan. Kalau cuma gajiku 2 juta, yang mana cukup? Ya kan? Komplain terus. Sudah berkat Tuhan, kalau Tuhan hanya percayakan segitu, berterima kasih. Enggak. Masih banyak di luar sana yang jauh di bawah kita. Amin. Firman Tuhan kata, cukupkanlah yang ada padamu. Amin. Cukupkanlah berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan. Karena kalau nurutin kurang, kita selalu kurang, kurang terus, tidak akan pernah puas. Amin. Jadi setelah ini saya percaya kita semua akan berubah. Yang tadinya terus menggerutu, komplain sana, komplain sini, diubah dengan ucapan syukur.
Amin. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Biarpun gajiku hanya 1,5 juta, saya percaya Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan terus melindungi, Tuhan akan terus menjaga. Kita harus begitu saudara. Kita itu anak Tuhan. Dan Tuhan kalau berjanji dia tidak pernah bohong. Dia selalu tepati. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang pembohong, mungkin sudah lama saya lari daripada Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah merasa bahwa masalah kita terlalu berat. Masalah orang lain itu kecil. Saudara, asal kita mengandalkan Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu berat buat Tuhan. Tidak ada. Yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Yohanes 6 ayat yang ke-8 dan seterusnya itu pada waktu Yesus membuat mujizat, pada waktu itu ada 5.000 orang kira-kira yang laki-laki dan perlu makan. Dan yang Tuhan Yesus lakukan, dia bukan berdoa tengking sana tengking sini, tapi yang Tuhan Yesus lakukan hanya apa? Mengucap syukur. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua, karena dalam ucapan syukur ada mujizat. Amin. Benar saudara. Di dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Ada seorang ibu yang sudah 6 tahun menikah dan tidak dikaruniai seorang anak. Dan ibu ini datang kepada pendetanya. Pak pendeta, saya sudah 6 tahun menikah, namun belum juga hamil, belum juga memiliki keturunan. Pak pendeta, saya minta didoakan supaya saya bisa hamil dan memiliki anak. Benar saudara, pendeta yang mendoakan ibu ini. Dan tahun kemudian ibu ini hamil. Tahun kemudian ibu ini hamil. Dan karena dia hamil yang pertama, dia ingin jaga kandungannya sehat, kandungannya baik-baik saja. Dan dia saudara, begitu kandungannya udah mulai membesar, dia pergi ke dokter untuk diperiksa. Pergi ke dokter untuk diperiksa. Tapi saudara, hal yang mengagetkan terjadi. Apa saudara? Kandungan ibu ini ada masalah. Kenapa? Ternyata bayi yang dikandungnya itu tidak punya batok kepala. Tidak punya batok kepala. Dan dokter sarankan ibu, kalau ibu sayang kepada anak, ibu gugurkan saja bayi ini, kandungan ibu. Karena nanti kalau teruskan sampai lahir, kalau enggak anak ini cacat, anak ini akan mati. Tapi itu ibu ini nekat. Dokter, saya mengandung ini karena saya berdoa. Didoakan, saya berdoa minta kepada Tuhan supaya hamil. Apapun keadaan bayi ini, saya tetap akan jaga. Begitu saudara. Kemudian bulan berikutnya dia datang lagi ke dokter. Sama, dokter mengatakan kalau ibu sayang kepada anak, kasihan nanti kalau lahir, pasti cacat, kalau enggak akan mati. Tapi ibu ini luar biasa. Enggak dokter, karena saya berdoa untuk bayi ini, saya berdoa untuk anak ini. Pendengar saudara, pada waktu pas kelahirannya, anak ini lahir dan benar, anak itu tidak punya kepala. Apa ya? Kepalanya itu letoy gitu ya, apa? Kayak plastik kalau dikasih air itu letoy, ya kan? Kepalanya seperti itu. Dan harus inkubator Inkubator, masuk inkubator. Dan dokter bilang bayi ini kemungkinan besar hanya bertahan 2 hari. Dan apa yang terjadi saudara? Karena saking ibu ini seneng iya, tapi juga merasa susah iya, karena mempunyai anaknya seperti ini. Dan dia ngomong, dokter, bayi ini dokter bilang 2 hari lagi bertahan 2 hari, cuma 2 hari. Tapi saya sebagai seorang ibu, saya kepingin gendong anak ini. Dokter bilang, jangan bu, hanya akan mempercepat kematian kalau ibu keluarkan dari inkubator itu. Dan ibu ini enggak apa-apa dokter, 2 hari lagi mati atau saat ini mati sama saja juga, toh sama-sama matinya. Akhirnya karena ibu ini maksa, dokter itu benar berikan anak itu dan dibiarkan ibu ini gendong bayinya. Di dalam perutnya itu pas sambil tiduran, saudara, ibu ini sampai tertidur. Begitu terbangun saudara, bayi ini mengalami mujizat.
Begitu ibu ini terbangun dari tidurnya, kepala dari bayi ini normal, saudara. Dan benar, dan luar biasa, bahkan menggemparkan rumah sakit itu. Dan karena pendeta itu dengar ya, dari rumah ini dengar, buru-buru kok katanya bayinya normal. Pendeta itu datang ke rumah sakit dan apa yang ditanyakan kepada ibu ini, Bu, saya pengen tahu apa yang ibu lakukan sehingga bayi ini bisa normal. Tadinya nggak ada batok kepalanya, kok sekarang ada batok kepalanya. Dan luar biasa saudara, apa yang dikatakan ibu ini. Saya nggak melakukan apa-apa, Pak Pendeta. Yang saya lakukan saya berterima kasih kepada Tuhan, sudah dijawab doanya, ya kan, mempunyai anak. Biarpun cuma sehari atau 2 hari, tapi itu bagi ibu ini ada suatu jawaban doa. Dia bilang gitu. Dan luar biasa saudara, ibu tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak berdoa untuk anak ini. Dia hanya berterima kasih, Tuhan kau sudah menjawab doaku. Aku minta anak, Tuhan berikan anak. Amin. Tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan saya minta anak, kenapa? Yang kau berikan kok anak seperti ini. Ya kan? Tidak menyalahkan Tuhan. Dia hanya berterima kasih, Tuhan sudah menjawab doanya. Dan mujizat terjadi. Anaknya itu normal saudara. Amin saudara. Kalau kita bisa benar-benar mengucap syukur dengan posisi hati yang benar, itu mendekatkan kita kepada mujizat. Mendekatkan kita kepada kesembuhan. Lebih baik mengucap syukur daripada menggerutu. Amin. Coba lihat kiri kanan muka belakang. Katakan mengucap syukur. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Saudara mengerti ya. Yang pertama, tadi tidak mengucap syukur itu dosa. Karena mengucap syukur itu perintah Tuhan. Ini benar. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur akan mendatangkan mujizat. Terus yang ketiga, saudara. Mengucap syukur berarti kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan ada rencana yang baik. Amin. Kalau kita komplain, berarti kita kayak nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Tapi dengan ucapan syukur, berarti kita mempercayai Tuhan bahwa masa depan kita, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik atas hidup kita. Setiap orang yang percaya Yesus, setiap orang yang menjadi anak-anak Allah sudah pasti punya rencana, mempunyai masa depan yang baik. Amin. Rancangan masa depan yang baik bagaimana Pak? Kenyataannya sampai sekarang saya masih nganggur. Masa depan yang baik bagaimana Pak? Kenyataannya sampai sekarang saya masih single. Masa depan yang baik bagaimana Pak? Sampai sekarang sakit penyakitku gak sembuh-sembuh. Saudara, kita juga harus introspeksi kan, benar? Mungkin saudara juga gak bisa mengucap syukur, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Sehingga seolah-olah kayak masa depan kita ini suram. Padahal saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang suram, betul? Masa depan kita selalu cerah karena kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Kalau melihat masa depan saya itu dulu itu, aduh, kayaknya saya tidak mungkin saya bisa hidup, tidak mungkin saya bisa survive, tidak mungkin bahkan saya bisa melayani Tuhan. Mungkin Pak Herman tahu kan? Saya sekolah Alkitab itu belum bertobat, saudara. Benar, ini karena kakak sepupu saya yang masukkan saya ke dalam sekolah Alkitab. Saya belum bertobat, masih ngerokok, masih minum, masih bahkan masa lalu saya itu benar-benar masa lalu yang suram. Kenapa saya bisa sampai ke Surabaya, bisa sekolah Alkitab di Surabaya? Masa lalu saya itu waktu saya di Jakarta, saya nusuk orang dan saya lari ke Surabaya, itu aja. Karena saya ketukan, saya lari ke Surabaya. Dan saya dibawa ke kakak sepupu saya ke Lawang, namanya LBT saya dulu. Di sana ada namanya Pak Darto. Doakan saya pelepasan pada ngasih doaan pelepasan kepada saya.
Dan hanya itu aja. Habis itu saya sekolah Alkitab, nggak ngerti apa-apa. Buka Alkitab, Matius, nggak ngerti apa-apa, sama sekali ngerti apa-apa. Mungkin Pak Herman tahu ya, nggak ngerti. Sekolah ini sekolah apa, nggak ngerti. Kalau mungkin kakak sepupu saya supaya saya baik aja. Tapi bukan baik di situ saya. Dan saya sekolah itu nggak dapat ilmu apa-apa, saya nggak ngerti, beneran. Nggak dapat ilmu apa-apa. Saya belajar melayani, belajar sendiri. Belajar Alkitab, belajar sendiri. Pada waktu saya kuliah, saya nggak dapat apa-apa. Karena saya di kampus itu juga ketemunya dengan orang-orang yang brengsek. Bener ya? Paginya sekolah, nanti sore masih minum-minum gitu. Masih rokok-rokokan, minum-minum. Keluar sana, sekolah juga nggak pernah bawa buku. Karena nggak ngerti. Karena sekolah itu kayak, saya pelarian aja. Kenapa saya dikejar-kejar polisi lari ke Surabaya? Kok tiba-tiba sekolah? Bingung kadang. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang baik atas hidup saya. Kalau mikir, aduh mungkin saya nggak bisa punya masa depan. Karena orang tua saya sudah nggak mau dengan saya itu. Tapi karena kita di dalam Tuhan menjadi anak Allah, sehingga saya menjadi masa depan, punya masa depan. Saya percaya setiap kita punya masa depan yang baik. Jangan pernah aku ini siapa, aku hanya orang Bondowoso, orang kampung, ya kan? Saudara, di mata Tuhan kita itu sama. Saya itu orang Jogja, saudara. Jogja itu bukan Jogja kotanya, di Gunung Kidul rumah saya itu. Dan sejak SMP kelas 2 itu saya sudah nggak di rumah, sudah hidup di jalan. Karena di dalam keluarga miskin, saudara saya 8, kadang makan kenyang aja nggak bisa. Makanya saya SMP kelas 2 sudah masuk ke terminal gitu. Saya udah cari duit sendiri, ikut-ikut bis gitu. Nanti kasih duit buat jajan, buat beli rokok. Hidup saya seperti itu. Tapi sekolah jalan terus. Akhirnya sampai SMA saya lulus SMA juga nggak bisa kuliah. Akhirnya jadi preman di Amerika di Jakarta. Tapi berhubung saya kenal Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang baik, sehingga Dia memberikan masa depan yang baik. Amin saudara. Jangan pernah lihat siapa kamu, siapa saya. Di mata Tuhan kita itu mulia. Kita itu anak Allah. Amin. Saya bisa hidup di Amerika. Saya bisa melayani di Amerika. Saya percaya bukan karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ada suatu saat ada seorang anak muda yang baru lulus sekolah ini, baru lulus kuliah. Ini anak muda ini benar-benar orang yang sangat sederhana. Ini saya dengar kesaksian dari YouTube itu mungkin saudara cari. Anak muda yang sederhana untuk menyelesaikan kuliah itu benar-benar perjuangan yang luar biasa. Tapi akhirnya anak ini lulus kuliah. Karena anak itu dari anak orang yang miskin, anak yang sederhana, anak itu ingin cepat-cepat membantu orang tuanya. Dan apa yang dilakukan saudara pada siang hari dia sudah lulus kuliah ini, dia mau mencari kerjaan di perkantoran di situ. Dia naik motor, dia punya motor butut itu motor tua sekali. Dan pada waktu dia naik motor, kotok-kotok gitu di komplek perkantoran, dia nabrak mobil, saudara. Nabrak mobil mewah. Dan lampu belakangnya mobil itu pecah. Dan anak ini sebenarnya pada waktu itu siang bolong. Kalau dia mau pergi sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada orang, nggak ada yang tahu. Tapi anak itu anak yang tanggung jawab, anak yang luar biasa. Ditunggui, mungkin sejam atau 2 jam yang punya mobil ini keluar. Bener saudara, ditunggui sampai 1 jam. Akhirnya yang punya mobil itu keluar karena dia mau makan siang. Dan anak ini sampirin, bos, Pak, saya minta maaf, saya habis nabrak mobil bapak. Dan saya mau bertanggung jawab untuk menggantikan mobil bapak yang rusak. Padahal dia nggak punya duit. Anaknya orang miskin yang ditabrak mobil mewah. Dan apa yang dilakukan saudara? Bapak ini bilang gini,
saya nggak ada waktu sekarang karena saya harus makan siang dan nanti bentar lagi saya ada meeting. Saya kasih kartu nama, besok jam 9 kamu datang ke kantor. Benar saudara? Siang besoknya, pagi besoknya jam 9 anak ini sudah di kantor bos itu sesuai dengan alamat yang diberikan, kartu nama diberikan. Dan apa yang terjadi? Kelihatannya bencana, betul? Tapi justru bos ditanya, kamu sampai di komplek ini ngapain? Saya mencari kerjaan, Pak. Kamu lulusan apa? Dan saudara ngomong-ngomong, bos ini dia butuh orang yang lulusan seperti dia. Amin saudara. Dan apa yang terjadi? Akhirnya anak ini kelihatannya mendapatkan musibah, tapi justru dia mendapatkan pekerjaan. Dia di-hire menjadi karyawan di situ. Kelihatannya musibah, betul? Kelihatannya malapetaka. Tapi Tuhan sanggup yang kelihatannya malapetaka diubahkan menjadi berkat. Amin. Mungkin saudara dalam keadaanmu saat ini, mungkin saudara dalam keadaan terpuruk. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Ingat bahwa kita punya Bapa yang luar biasa. Dia sempat, dia siap untuk mengangkat setiap kita. Amin saudara. Mungkin saudara masih nganggur, masih dalam persoalan. Tapi saya percaya asal kita tidak menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan, komplain sana, komplain sini. Saya percaya masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Jadi mungkin hanya itu. Jadi kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena itu perintah Tuhan. Kalau tidak mengucap syukur berarti dosa. Yang kedua, mengucap syukur itu ada mukjizat. Yang ketiga, mengucap syukur berarti tak percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita ambil posisi untuk menyembah Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa besar, betapa besar ku melihat perbuatan yang amin, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kuasa-Mu. Oh eranya, oh eranya kasih-Mu. Biar musik aja menyanyikan pujian ini. Mungkin di hari-hari ini kita sulit untuk mengucap syukur. Mungkin di hari-hari ini kita sulit untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Sakatar Allah. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering menggerutu, kalau kami sering menyalahkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering mengomel. Ampuni kami kalau kami sering bersungut-sungut Bapa. Dan melalui firman-Mu pada sore hari ini kami mau Tuhan untuk mensyukuri
atas apa yang sudah Kau berikan atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh kiranya, oh kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan ajaib dan mulianya nama-Mu Tuhan. Mari semuanya pujikan pujian ini. Oh Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya, sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya. Sekali lagi katakan, sungguh ku tak dapat mengerti. Haleluya, amin. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bapak, kami bersyukur Bapak, kembali kami diingatkan untuk kami tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kami tahu Tuhan ada rencana Tuhan yang besar, yang jauh lebih hebat, lebih luar biasa lagi yang Tuhan kerjakan terhadap umat-Mu di tempat ini, maupun kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini secara online. Terima kasih, berkati hamba firman-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau akan memakai lebih lagi Tuhan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam hal apapun yang dikerjakan dalam kebenaran. Tuhan akan membuat berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Bapak, sungguh kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan mendapat berkat, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Spend with
Saudara diberkati, amin. Wow, saya melihat saudara, ya Bapak Pendeta Yosef Untoro ini karena ucapan syukurnya jadi pendeta besar juga gitu ya. Diberkati juga, dan memang saudara kalau lihat dulu enggak mungkin kehidupan yang sekarang itu bisa terjadi kalau tidak karena Tuhan. Amin. Saya berharap juga di sini percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Wow, yang diberkati Tuhan lambaikan tanganmu. Coba, ya haleluya. Baik saudara, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dalam kebenaran, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Juga kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.